Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Agnia akan mempresentasikan tentang pelajaran ilmu pengetahuan alam, khususnya kelas 8 SMP. Dalam bab 1, kita akan belajar mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita yang akan kita pelajari yaitu ada dua hal, yaitu gerak benda mati dan gerakan makhluk hidup itu sendiri. Gerakan benda mati itu ada dua hal yang akan dipelajari, yaitu gerakan lurus benda mati tersebut dan gaya yang diberikan dari makhluk hidup untuk gerakan benda agar benda tersebut bisa bergerak dengan sempurna. Sedangkan untuk makhluk hidup kita akan mempelajari tentang gerakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada gerakan benda, terutama pada sub gerakan lurus, kita akan pertama mempelajari tentang gerakan. Apa sih arti dari gerak itu sendiri? Gerak itu merupakan perubahan posisi benda terhadap titik acuannya. Contohnya, ada sebuah bintang yang berdiri pada titik kuning. Kemudian, bintang tersebut berpindah ke titik merah. Perpindahan ini disebut dengan bergerak. Jadi bintang itu bisa bergerak, disebut dengan bergerak. Atau juga bisa ketika kalian ada di posisi diam, duduk, kemudian kalian berbaring, itu juga bisa disebut dengan gerak. Atau kalian dari berbaring menuju berdiri, itu juga disebut dengan gerak. Dalam gerak itu pasti ada yang dinamakan dengan jarak. Entah itu dalam kondisi kita bergerak posisi dari diam ke tidur, atau dari diam ke berdiri, ataupun dari kita posisi titik bintang kuning, titik kuning ke menuju ke bintang titik merah. Apa sih jarak itu? Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh pada benda yang bergerak dari titik awal ke titik akhir. Jarak sendiri termasuk dengan besaran skalar. Apa besaran skalar itu? Besaran skalar merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tapi dia tidak memiliki arah. Contohnya yaitu jarak dan kelajuan. Jarak itu ditunjukkan pada titik kuning menuju ke titik merah. Itu disebut dengan jarak perpindahan dari bintang dari titik kuning ke titik merah. Setelah ada jarak, pasti ada namanya perpindahan. Perpindahan sendiri artinya yaitu perubahan letak suatu benda dengan memperhatikan arah perubahan dari letak benda tersebut. Sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor. Besaran vektor sendiri merupakan besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Contoh dari besaran itu adalah perpindahan dan kecepatan, dan masih banyak lainnya lagi. Nanti ke belakang kita akan dipelajari lagi. Nah, untuk perpindahan, gambarnya ditujukan pada posisi bintang awal ke posisi bintang yang baru, yaitu posisi kuning ke posisi titik merah. Contoh soal. Ada sebuah rumah dan sebuah sekolah dengan jarak 200 meter. Kemudian ada anak perempuan yang bernama Risa. Dia bergerak dari arah rumah ke sekolah dan kembali lagi pulang dari sekolah ke rumah. Berapa jaraknya dan berapa perpindahannya? Jarak yang ditempuh karena jarak pergi ke rumah, dari rumah ke sekolah dan dari sekolah ke rumah sama-sama 200 meter, maka jaraknya ditambahkan. Karena 200 meter ditambahkan 200 meter, jadi jarak yang ditempuh Risa itu ada 400 meter. Sedangkan perpindahannya karena arah
dari rumah ke sekolah dan dari sekolah ke rumah, dan Risa dari pergi ke pulang, nah itu berarti jaraknya perpindahannya maksudnya itu 200 meter dikurangi 200 meter, jadi 0 meter. Jadi meskipun Risa tersebut bergerak, tapi perpindahannya itu 0, karena kedudukan awal dan kedudukan akhirnya Risa itu sama, yaitu berada di rumah. Selanjutnya yaitu tentang kelajuan. Kelajuan merupakan besar jarak persatuan waktu. Kelajuan merupakan kebesaran skalar. Kelajuan dirumuskan menjadi kelajuan sama dengan jarak per waktu, atau bisa disimbolkan dengan V sama dengan S per T. V dengan arti kelajuan dengan satuan meter per sekon, sedangkan S diartikan dengan jarak dengan satuan meter, sedangkan T merupakan waktu dengan satuan sekon. Selanjutnya yaitu kecepatan. Dalam bergerak pasti ada kecepatan. Kecepatan merupakan besar perpindahan satuan. Kecepatan sendiri itu merupakan besaran vektor. Untuk rumus dari kecepatan sama dengan rumus dengan kelajuan, yaitu kecepatan sama dengan perpindahan per waktu, disimbolkan dengan V sama dengan S per T. V sama dengan merupakan kecepatan, yaitu dengan satuan meter per sekon, sedangkan S merupakan perpindahan, yaitu dengan satuan meter. T sama dengan waktu dengan satuan sekon. Selanjutnya yaitu gerak lurus beraturan. Dalam gerak lurus ada beberapa gerakan, yaitu gerakan lurus, terutama yang satunya adalah gerakan lurus beraturan atau biasa disebut dengan GLB. Gerak GLB sendiri adalah gerakan benda pada lintas lurus dengan kecepatannya tetap tapi percepatannya 0. GLB sendiri dirumuskan dengan V sama dengan S atau per T, atau jika mencari T atau T yaitu sama dengan S sama dengan T sama dengan S per V, atau jika mencari S itu sama dengan V atau V dikalikan dengan T. Keterangannya, S itu merupakan jarak dengan satuan meter, V merupakan kelajuan dengan satuan meter per sekon, dan T yaitu waktu dengan satuan sekon. Grafik antara V dan T itu berbanding lurus. Ya, dilihat di grafik hubungan antara V dan T itu berbanding lurus. Sedangkan grafik hubungan antara S dan T itu semakin tinggi, maka juga akan semakin jaraknya semakin jauh antara waktu, dan waktunya semakin lama maka jaraknya juga akan semakin jauh. Kemudian selanjutnya yaitu dalam gerakan lurus juga ada yang dinamakan dengan gerakan lurus berubah beraturan, atau yang biasa disebut dengan GLBB. Apa sih GLBB itu? GLBB merupakan suatu gerakan benda pada lintasan lurus dan mengalami perubahan kecepatan yang sama setiap sekonnya, atau mengalami percepatannya tetap. GLBB sendiri dibagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, untuk GLBB dipercepat, nah itu artinya yaitu kecepatannya akan bertambah setiap saat. Nah, grafiknya jadi antara waktu dan kecepatannya untuk rumus percepatan sendiri yaitu A sama dengan delta V
per delta T, atau bisa juga dengan A kecil sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T2 dikurangi T1. Dapat juga ditulis jika mencari VT sama dengan V0 ditambah A kecil dikali T. Sedangkan persamaan jarak yang ditempuh untuk GLBB yaitu S sama dengan V0 dikali T. Persamaan jarak yang ditempuh untuk GLBB yaitu S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A kecil dikali T kuadrat. Keterangannya S sama dengan jarak tempuh dengan satuan M, A kecil sama dengan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, VT sama dengan kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon, V0 merupakan kecepatan mula-mula dengan satuan meter per sekon, T sama dengan waktu dengan satuan sekon. Contoh soal. Roket SpaceX bergerak dengan kecepatan konstan 250 meter per sekon selama 5 sekon. Roket melakukan percepatan sebesar 50 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan roket sekarang? Jawabannya, diketahui V0-nya 250 meter per sekon. Delta T-nya sama dengan 5 sekon. A kecilnya sama dengan 50 meter per sekon kuadrat. Ditanyakannya yaitu V kedua. Jawabnya A sama dengan VT per V0. V2 itu sama dengan VT ya. Bisa juga disebut dengan VT. Nah, awalnya kita akan membuat rumus dulu. A kecil sama dengan VT per V0 dibagi dengan delta T. A-nya sudah diketahui 50 meter per sekon. VT dicari, kemudian V0-nya udah ketemu 250 meter per sekon. Delta T-nya 5 sekon, maka berarti VT sama dengan 250 ditambah 250 yang kedua didapatkan dari 50 dikali 5 sekon. Jadi 250 ditambah 250, jadi VT-nya yaitu 500 meter per sekon. Jadi kecepatan roket SpaceX sekarang yaitu 500 meter per sekon. Alat untuk mengetahui jenis gerak benda ada dua, yaitu ticker timer dan tetes oli. Nah, pertama kita akan bahas tentang ticker timer. Ticker timer yaitu merupakan jenis alat yang digunakan untuk mengetahui jenis gerak benda yang dapat diketahui dari ketikan pita dari ticker timer itu sendiri. Sedangkan cara membacanya untuk ticker timer itu berlawanan arah dengan arah geraknya. Nah, contohnya untuk GLBB itu titik-titiknya itu pasti sama, selalu tetap dalam pita. Sedangkan titik GLBB dipercepat, nah awalnya itu dia pasti renggang-renggang, lama-kelamaan dia semakin rapat. Tapi ketika membacanya itu jarak antara titik-titik pada pita maka semakin renggang karena cara membacanya berlawanan dengan arah gerak. Sedangkan GLBB diperlambat, awalnya itu gambarnya itu pasti rapat menuju ke renggang, tapi cara membacanya yaitu jarak titik-titik pita itu semakin lama semakin merapat. Yang kedua yaitu tetes oli. Nah, cara mengidentifikasi dengan tetes oli itu dengan melihat tiap tetesan pada olinya ketika ada gerakan tersebut. Nah, cara membacanya yaitu searah dengan gerakannya. Nah, untuk GLBB itu sama, konstan, tidak ada perubahan. Jadi tetesannya itu semakin
tetesannya tuh sama, nggak semakin cepat atau nggak semakin renggang, yaitu dia konstan tetap. Nah, sedangkan GLBB dipercepat, dia awalnya renggang menuju ke rapat. Nah, itu dia dipercepat. Nah, dan bacanya searah. Sedangkan diperlambat, makin lama dia akan semakin renggang. Gaya. Apa sih gaya itu? Bukan kebanyakan gaya ya. Ini lain. Gaya itu merupakan sedangkan gaya sendiri dalam fisika itu artinya yaitu suatu tarikan ataupun dorongan yang dapat menyebabkan benda dapat berubah bentuk ataupun berubah arah dan arah gerakannya. Sedangkan gaya sendiri itu merupakan besaran vektor. Alat ukur gaya dinamakan dengan dinamometer. Satuan gaya sendiri adalah Newton, dilambangkan dengan huruf N besar. Perpaduan gaya merupakan gabungan antara dua gaya atau lebih gaya menjadi satu gaya yang membentuk suatu resultan gaya. Jenis gaya itu ada dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Untuk gaya sentuh sendiri macam-macamnya, ada gaya otot, gaya pegas, ada gaya tekanan, ada gaya gesek. Sedangkan gaya tak sentuh itu yaitu gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Nah, resultan gaya sendiri itu apa? Resultan gaya merupakan suatu gaya yang berada pada objek karena adanya jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jenis resultan gaya itu ada dua, yaitu antara segaris searah dan segaris berlawanan arah. Ini merupakan gambar dari resultan gaya dari resultan yang segaris searah. Jadi F1 dan F2 nya itu dia searah, membentuk satu resultan yang di bawah berwarna biru. Nah, rumusnya yaitu R sama dengan F1 ditambah F2, di mana R itu merupakan resultan dengan satuan Newton, F1 merupakan gaya pertama dengan satuan Newton juga, F2 yaitu merupakan gaya kedua dengan satuan Newton. Nah, selanjutnya yaitu resultan segaris berlawanan arah. Nah, jadi F1-nya ke kiri, F2-nya ke kanan, resultannya ada di tengah-tengah. Nah, rumusnya yaitu R sama dengan F1 dikurangi F2. Untuk keterangannya, R itu merupakan resultan sama seperti tadi, F1 gaya pertama dan F2 yaitu gaya keduanya. Hukum Newton sendiri itu ada 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, kita pertama akan mempelajari hukum Newton 1, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu berbunyi sebuah benda itu bergerak dengan kecepatan tetap akan terus bergerak dengan kecepatan tersebut kecuali ada gaya resultan yang bekerja pada benda itu. Contohnya ketika kita mengeluarkan saus dari dalam botol. Nah, pasti dikocok-kocok dulu biar dia akan turun. Nah, itu sausnya ke bawah, baru dituangkan, dikocok-kocok lagi biar tumpah ke piring. Nah, itu merupakan hukum dari hukum 1 Newton. Ada juga dengan aliran darah dalam tubuh kita. Nah, itu merupakan juga kerja dari hukum 1 Newton. Untuk persamaannya, sigma F semua gaya itu sama dengan 0. Nah, untuk hukum Newton 2 itu berbunyi, yaitu percepatan suatu benda yang disebabkan oleh suatu gaya akan sebanding dengan dan searah dengan gaya itu sendiri, dan berbanding terbalik dengan massa benda yang dikenai oleh gaya tersebut. Contohnya yaitu orang sedang mendorong gerobak. Jadi dari depan menuju ke
bergerak ke depan, didorong. Nah, itu merupakan hukum 2 Newton. Untuk persamaannya, sigma F sama dengan M kecil dikali A. Dengan keterangan F sama dengan, ini maksudnya F kecil ya. F itu merupakan resultan gaya dengan satuan Newton. A kecilnya yaitu percepatan, maksudnya ini A kecil bukan A besar, maaf salah mengetik. Dengan satuan meter per sekon kuadrat, M-nya merupakan massa dengan satuan kilogram. Nah, sekarang yang terakhir hukum 3 Newton, yaitu dengan bunyi jika seorang mengerjakan suatu benda, maka benda yang akan mengerjakan gaya pada orang itu sama besar tetapi dengan arah yang berlawanan. Contohnya, ketika kita berjalan, kaki kita mendorong ke arah belakang tapi kita maju ke depan. Nah, begitu juga dengan orang yang berenang. Nah, tangannya mengayuh ke arah belakang tapi kita bergerak maju ke depan, sama dengan kita mendayung perahu. Kita mendorong dayung ke arah ke belakang tapi perahunya melaju ke depan. Untuk persamaan ini yaitu sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi. Jadinya untuk hukum 3 Newton ini itu hukum aksi reaksi. Apa sih hukum aksi reaksi? Untuk hukum aksi reaksi itu bunyinya yaitu bekerja pada dua benda yang berbeda gayanya. Terus gayanya sama tapi berlawanan arah. Gaya yang timbul itu akibat berpasangan. Contohnya, Hasan, Mardi, dan Dayat bekerja sama menggerakkan gerobak seperti pada gambar. Diketahui massa gerobak beserta isinya 250 kilo. Apabila gaya gesek yang dialami gerobak sebesar 200 Newton, maka tentukan resultan gaya gerobak. Yang kedua, percepatan gerobak. Nah, F1-nya 150, F2-nya 100. F3-nya 150 Newton, F kecilnya 200 Newton, M-nya 250 Newton. Jadi kita nyari resultannya. Sigma F sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 dikurangi F kecil. Jadi 150 ditambah 100 ditambah 150 dikurangin 200, maka hasilnya 200 Newton. Jadi resultan gaya pada gerobak sebesar 200 Newton. Untuk percepatannya A kecil sama dengan sigma F per M. Jadi tadi sigma F-nya sudah ketemu yaitu 200 N, kemudian dibagi masanya 250 kg, maka hasilnya 0,8 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan gerobak yaitu 0,8 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita akan memasuki gerakan makhluk hidup. Ya, untuk gerakan makhluk hidup ini kita belajar tentang biologi, sedangkan gerakan benda itu tadi pelajaran tentang fisika. Jadi, dalam bab 1 ini kita mempelajari tentang dua hal, yaitu belajar tentang fisika dan tentang biologi. Sekarang kita masuk ke biologinya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang gerakan pada manusia. Apa aja gerakan manusia itu? Karena adanya rangka. Rangka itu apa sih? Rangka itu merupakan serangkaian tulang yang sering berhubungan melalui persendian untuk melindungi bagian tubuh yang lunak, untuk memberikan bentuk pada tubuh dan tempat perlekatannya otot. Fungsi rangka itu apa aja? Yang pertama, melindungi organ dalam. Yang kedua, memberi bentuk dan menopang tubuh. Yang ketiga, tempat menempelnya otot rangka dan untuk memproduksinya darah. Struktur tulang itu ada 4, yaitu pori.
periosteum, tulang kompak, tulang spons, dan sumsum tulang. Periosteum yaitu membran yang menutupi membran dengan kuat. Jadi membran yang paling kuat. Untuk tulang kompak yaitu lapisan tulang yang keras dan kuat yang terdapat dalam tulangnya itu ada sel tulang, ada pembuluh darah, ada fosfor, dan juga ada zat kapur. Sedangkan tulang spons merupakan suatu ruangan kecil yang membuat tulang menjadi ringan. Untuk sumsum tulang yaitu jaringan lemak yang menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih di dalam tulang itu sendiri. Biasanya kalau sumsum tulang itu kalau di sapi enak biasanya sampai dipakai sedotan itu ya, diminum pakai sedotan, rasanya gurih enak gitu. Biasanya dibuat untuk bakso, tambahan di bakso ya, yang suka bakso. Sedangkan jenis-jenis tulang atau rangka itu ada berdasarkan bentuknya, ada tulang pipa. Nah, yang termasuk tulang pipa yaitu tulang pengupil, tulang betis, dan tulang hasta. Sedangkan yang bentuk pipih, dia bentuknya tipis, itu merupakan tulang tengkorak dan tulang rusuk. Kalau tulang pipa itu bentuknya ya kayak pipa, bulat gitu. Sedangkan tulang yang pendek itu adalah tulang jari dan tulang usus. Sedangkan tulang yang tidak beraturan, jadi bentuknya nggak beraturan, itu merupakan tulang wajah dan tulang belakang. Berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Untuk tulang keras yang termasuk tulang keras yaitu tulang spons dan tulang kompak. Untuk tulang rawan yang termasuk tulang rawan yaitu tulang rawan hialin dan tulang rawan serabut. Nah, sistem rangka atau sistem tulang. Nah, itu ada dua, yaitu rangka badan dan rangka tulang gerak. Sedangkan yang termasuk dengan rangka badan yaitu tulang kepala, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Sedangkan yang termasuk rangka tulang gerak yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Nah, ini merupakan gambar dari rangka. Yang pertama itu rangka kepala, bawahnya rangka anggota gerak, sampingnya rangka badan. Selanjutnya yaitu yang bisa membuat tulang bisa bergerak itu dihubungkan dengan sendi. Sendi adalah penghubung antara tulang. Dari tulang-tulang itu dihubungkan oleh sendi. Jenis-jenis sendi itu ada sinartrosi, ada amfiartrosi, ada diartrosi. Nah, sendi sinartrosi yaitu sendi yang bergerak, sendi yang tidak bergerak. Jadi kayak tengkorak ini nggak bisa bergerak, yang bergerak kan lehernya ya. Untuk yang amfiartrosi itu sendi yang gerakannya terbatas. Nah, misalnya tulang belakang. Nah, kamu kan nggak mungkin berbalik sampai ke belakang, paling cuman ke kanan sama ke kiri aja, ya kan? Nah, itu merupakan sendi amfiartrosi. Untuk yang diartrosi itu sendi yang bisa bergerak bebas. Contohnya sendi peluru, sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi geser. Nah, misalnya tangan ini bisa bergerak dengan antara tangan jari-jari ini, tulang jari-jari ke tulang atasnya itu ke tulang lengan. Nah, itu ada sendinya, itu namanya ada sendi putar. Nah, itu makanya dia bisa bergerak, dia merupakan sendi diartrosis. Ini merupakan gambar sendi. Nah, ini sendi peluru, cuman kanan kiri, sendi pelana juga sama. Nah, itu ada sendi mati, ada sendi kaku, ada sendi gerak. Yang sendi gerak itu bisa bergerak-gerak. Selanjutnya otot. Otot merupakan organ yang memungkinkan adanya gerakan aktif. Jenis otot ada otot lurik, ada otot polos, dan ada otot jantung. Nah, ini merupakan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Untuk bentuk sel
dan antara otot polos, jantung, dan otot lurik itu ada bedanya. Kalau otot polos berbentuk gelondongan, untuk otot jantung itu memanjang silindris, serabut. Untuk otot lurit dia memanjang silindris dan serabut ujungnya, tapi tumpul. Untuk inti selnya, untuk otot polos yaitu selnya satu terletak di tengah. Untuk otot jantung selnya banyak terletak di tengah. Sedangkan untuk otot lurik itu banyak tapi selnya di tepi. Sitoplasmanya otot polos tanpa garis melintang dengan jelas. Yang otot jantung sitoplasmanya garis melintang yang jelas. Untuk sitoplasma otot lurik yaitu dengan garis melintang yang jelas, sama dengan otot jantung. Selanjutnya yaitu cara kerjanya. Bekerjanya otot lurik itu secara involuntar atau di luar kehendak kita, sedangkan sama dengan otot jantung. Sedangkan untuk otot lurik dengan voluntar sesuai dengan kehendak kita. Kecepatan kontraksi, kalau polos itu lambat, kalau jantung berirama kuat, sedangkan otot lurik itu cepat. Kemampuan kontraksinya, kalau otot polos itu waktunya lama dan tidak mudah lelah. Untuk jantung juga sama, lama dan tidak lelah. Sedangkan untuk otot lurik itu lama tapi mudah lelah. Letaknya, otot polos itu di dinding penyusun organ-organ dalam, sedangkan otot jantung ada di jantung. Terus untuk otot lurik itu menempel dalam tulang atau rangka. Gangguan kelainan sistem gerak itu apa aja? Ada osteoporosis, ada riketsia, ada artritis, dan ada kelainan tulang belakang. Osteoporosis yaitu pengeroposan tulang. Nah, biasanya itu dilakukan pada nenek-nenek ya. Kalau udah nenek-nenek itu biasanya pengeroposan tulang. Makanya sekarang sering ada juga susu penambah kalsium ya, misalnya itu biar gak keropos tulangnya. Untuk riketsia yaitu merupakan tulang kaki bengkok ketika pada anak-anak. Jadi ketika anak-anak tulang kakinya itu bengkok, itu dinamakan dengan riketsia. Untuk artritis yaitu peradangan pada sendi. Jadi sendi-sendinya itu nyeri, sakit. Nah, itu merupakan sakit artritis. Untuk kelainan tulang belakang sendiri ada 4, yaitu kifosis, lordosis, skoliosis, dan fraktura. Nah, untuk kifosis yaitu dia punggungnya bengkok ke depan, jadi bungkuk dia. Untuk lordiosis itu punggungnya bengkok ke arah belakang, sedangkan skoliosis punggungnya bengkok ke arah samping, sedangkan fraktura itu tulang belakangnya patah. Upaya pencegahannya gimana? Yang pertama, kita harus sering berjemur di bawah sinar matahari agar bisa mendapatkan vitamin D secara gratis dari Allah. Yang kedua, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Terus, menghindari kebiasaan duduk yang salah. Sebaiknya duduk yang benar, yaitu tegap duduknya, jangan bungkuk duduknya. Terus melakukan olahraga secara teratur, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Jadi kalau udah kelamaan duduk ya jangan duduk terus, jadi agak digerak-gerakan biar tulangnya juga bisa rileks, tidak kaku. Nah, sekarang sistem gerak pada hewan, yaitu pada Pisces yang pertama. Terbentuk dari tulang rawan dan tulang keras.
rangka terbagi menjadi tengkorak, tulang rusuk, dan sirip. Untuk yang amfibi, rangka terdiri dari tengkorak, rangka tubuh, dan 2 pasang tulang anggota gerak. Untuk reptilia, yaitu rangka terdiri dari tengkorak dan rangka tubuh, yaitu untuk rangka tubuh yang termasuk rangka tubuh, tulang rusuk, dan ekor. Untuk yang aves, itu yang bisa terbang, tulangnya ringan dan kuat, rangka dadanya lebih besar karena untuk menyimpan udara di dalam pundi-pundi udara. Sedangkan untuk mamalia, itu tulang punggungnya lebih lentur. Nah, sistem gerak pada tumbuhan. Gerakan pada tumbuhan ada beberapa, ada 3, yaitu gerakan endonom, higroskopis, dan esionom. Endonom yaitu gerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berasal dari sitoplasma. Contohnya sitoplasma pada tumbuhan air. Untuk gerakan higroskopis yaitu gerakan yang dipengaruhi oleh faktor keadaan air. Contohnya buah polong yang sudah tua. Jadi ketika kadar airnya banyak, dia akan bergerak lebih bungkuk atau agak berat. Terus untuk gerakan esionom, gerakan akibat adanya rangsangan dari luar tumbuhan. Macam-macam gerakan esionom sendiri itu ada. Yang pertama gerakan tropisme. Gerakan tropisme merupakan gerakan yang dipengaruhi dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerakan tropisme sendiri itu ada gerakan fototropisme, gerakan geotropisme, tikmotropisme, dan hidrotropisme. Untuk fototropisme itu dikarenakan adanya cahaya. Yang geotropisme karena adanya gravitasi bumi. Yang tikmotropisme karena sentuhan dengan hewan atau benda atau tumbuhan lain. Untuk higrotropisme itu karena adanya air. Nah, yang kedua yaitu taksis, gerakan pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsang. Untuk gerakan taksis sendiri ada 3, yaitu galvanotaksis, kemotaksis, dan fototaksis. Untuk galvanotaksis itu dipengaruhi oleh arus listrik. Untuk kemotaksis itu karena adanya gerakan organisme berklorofil karena zat kimia. Untuk fototaksis yaitu gerakan karena cahaya. Nah, selanjutnya yaitu gerakan nasti, gerakan pada tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Ada 4 gerakan nasti, yaitu termonasti, seismonasti, fotonasti, dan niktinasti. Termonasti itu karena suhu, seismonasti karena getaran atau sentuhan, fotonasti karena adanya cahaya, niktinasti karena adanya gelapnya pengaruh gelap antara siang dan malam. Nah, kalau malam lebih gelap, siang lebih terang. Nah, itu pengaruhnya dengan gerakan niktinasi. Nah, sekian, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang bisa saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Apabila banyak kekurangan dan salahnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul holi hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.